Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita renungan doa pagi Yesaya pasal 52. Keselamatan Tuhan tiba. Bersyukur sekali tahun ini kita adalah keselamatan Tuhan 2022. Yehosua 2022. Tahun ini Tuhan memberi firman-Nya, dan juga tahun ini kita mengalami keselamatan dari Tuhan dan terus keselamatan demi keselamatan, dan kita percaya dan percaya lagi. Kalau saudara semua ada yang ikut serta pada doa awal bulan, doa bulan baru, kalian akan tahu bukan saja Tuhan melepaskan kita dari konflik, melepaskan kita dari kekacauan dari dunia ini, tetapi kita masih juga di sana, tetapi kita ada dalam pelindungan Tuhan dan ada kehendak Tuhan di dalam kita. Bahkan lewat ini Tuhan akan menggenapi kehendak-Nya. Dan kita lebih lagi mengatakan bahwa staf gereja lebih banyak lagi mengalami mujizat Tuhan. Ada Pastor Ruby, Pastor Simon. Ada juga di gereja Wonderful di Pastor Kamwa. Mereka mengalami sakit berat, tetapi Tuhan terus menyelamatkan mereka. Dan hari ini kita sampai di kitab Yesaya pasal 52 dan dengan tema keselamatan Tuhan tiba. Di sini kita bagi dari dua sub bagian yang tidak pada yang tidak dengan kesejajaran, ayat 1 sampai dengan 12, 13 sampai dengan 15. Sub pertama ayat 1 sampai dengan 12 itu dibagi lagi dalam sub kecil 4 bagian. Sub ini dia berapa? Bangkitlah hamba Tuhan. Keluarlah. Ayat 1 sampai dengan 11. Ayat 1 dan 11. Ayat pertama dikatakan terjagalah Sion. Ayat 11 menjauhlah. Menjauh dalam arti keluarlah. Keluar dari Babel. Keluar dari pembuangan. Keluarlah. Keselamatan Tuhan telah datang, telah tiba. Kalian harus terjaga-jaga. Keluarlah dari Babel. Kita masuk dalam ayat ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di 700 sebelum Masehi, yang mengatakan 100 tahun yang akan kemudian. Pada saat dia mengatakan ini, orang Yahuda masih ada kerajaan Yehuda, belum binasa. Di sini di keadaan mereka dikatakan mereka adalah hamba Tuhan. Kalian harus percaya pada Tuhan. Lewat kepercayaan dan mengandalkan Tuhan, mengalami segala pertikaian antara dunia ini. Di dalam pertikaian dunia ini, kamu harus mengandalkan saya. Menghadapi kerajaan Israel Utara dan serangan dari Aram, kamu harus mengandalkan saya. Tetapi mereka mengandalkan Asyur. Pada saat Asyur datang menyerang mereka,
Tuhan berfirman, kalian adalah hambaku, kalian harus mengandalkan aku. Jangan takut sama Asur, tetapi mereka malah pergi mengandalkan Mesir. Dan akhirnya Babel menawan mereka karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan menyuruh mereka untuk tinggal diam, tenang. Mereka mau mengandalkan pedang perang, mengandalkan kereta kuda Mesir. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka hamba Tuhan, tetapi mereka tidak mengandalkan Tuhan. Seperti kita juga sama. Kita menghadapi kekacauan dunia ini, apalagi sekarang. Bukan hanya perang Ukraina, dan sekarang juga Taiwan lagi bisa memperbaiki keadaan. Belum lagi Cina dan Amerika. Seluruh dunia menghadapi dua negara yang besar seperti di zaman kuno. Apakah Aram yang lebih kuat atau Mesir lebih kuat? Apakah Asur lebih kuat atau Babel yang kuat? Atau Asur, Babel, atau Persia yang lebih kuat? Apakah Mesir bisa diandalkan? Seharusnya apa yang dilakukan? Di Raja Yehuda, mereka dalam keadaan ini mereka bimbang. Dari zaman dahulu sampai sekarang juga demikian. Kita sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Sungguh kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengikuti arah memilih mereka negara mana yang kuat. Hari ini mereka kuat, nanti juga akan lemah. Dia hari ini lemah, ada kemungkinan di kemudian akan kuat. Ini keadaan dunia, situasi dunia. Di dalam politik tidak ada sahabat. Tapi apakah kamu mengandalkan dia? Kebenaran memberitahukan kita, sejarah Israel memberitahukan kita ada Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya andalan kita. Tetapi Yehuda tidak sanggup melakukan, akhirnya mereka dibinasakan. Tetapi kita tahu Tuhan, ya, kerajaan Yehuda Tuhan yang mendirikan, dan ada perjanjian dengan mereka. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Walaupun meninggalkan mereka hanya sementara, mereka di pembuangan hanya sementara. Tuhan punya kehendaknya, lewat pembuangan mereka akan kembali. Mereka harus menyatakan keselamatan dari Tuhan. Jadi sebelum negara mereka diruntuhkan, hamba Tuhan apa yang harus dilakukan, yaitu mengandalkan Tuhan. Pada saat mereka di pembuangan, dari pasal 40 sampai 55 mereka mengatakan mereka di pembuangan, dan Tuhan telah berfirman sebelum mereka di pembuangan. Tetapi setelah mereka di pembuangan, mereka mengalami 70 tahun, mereka akan kembali. Nabi berkata kepada orang-orang di tawanan, dia bernubuat bahwa mereka akan ditawan di pembuangan, tetapi bersyukur kalian akan kembali. Jadi hari ini kita sampai di pasal 50, pada dia berkata kepada orang yang pada pembuangan agar mereka keluar dari
dari Babel, keluar dari tanah pembuangan. Keselamatan Tuhan telah datang. Tuhan menyelamatkan. Tuhan tidak lupa akan mereka. Mereka di pembuangan, mereka dibinasakan bukan karena Tuhan tidak punya kekuatan. Bukan berarti kekuatan bangsa-bangsa lebih kuat dari Tuhan, tetapi karena mereka tidak mengandalkan Tuhan sehingga mereka diserahkan untuk di pembuangan dan negara mereka diruntuhkan. Di dalam runtuhan mereka masih tetap hamba Tuhan, tetapi mereka harus di pembuangan. Mereka harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Setelah mereka di negara mereka dibinasakan, mereka harus memperlihatkan kemuliaan Allah. Ada pengharapan, ada keselamatan. Tuhan akan menyelamatkan mereka dan mereka akan mengalami keselamatan Tuhan sebab Tuhan tidak melupakan mereka. Walaupun ada seorang ibu lupa akan anaknya, tetapi Tuhan tidak akan lupa pada Yehuda. Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Mereka harus punya iman dan menanti keselamatan Tuhan. Pada saat keselamatan mereka juga ada tindakan. Lewat tindakan mereka itu memperlihatkan keselamatan Tuhan dengan perbuatan mereka. Dengan keselamatan mereka diselamatkan, memperlihatkan Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan adalah Allah di bumi, hanya Dia satu-satunya Tuhan. Di seluruh Yesaya pasal 40 sampai 55 ini adalah tema, yaitu untuk menyatakan keselamatan Tuhan. Hamba Tuhan menyatakan keselamatan Tuhan. Pertama, dengan memperlihatkan kita harus ada tindakan. Tuhan ada keselamatan. Walaupun kita gagal, tetapi Tuhan akan berhasil. Bukan karena kegagalan kita Tuhan gagal dan gagal lagi. Dia mendirikan Yehuda. Dia akan mengembalikan negara Yehuda sebab Tuhan Maha Tinggi. Sampai di sini ayat 1 sampai dengan 12 dikatakan, hamba Tuhan terjaga-jagalah. Ayat dikatakan ayat 1, terjaga-jagalah, kekenakan kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sion dan Yerusalem yaitu pilihan Tuhan. Kota Yerusalem, Sion adalah tempat tinggal Tuhan. Di sini dikatakan umatnya yang tertawan, umat mereka yang ditinggalkan. Dikatakan kota Sion, Yerusalem, kamu setelah ditawan, kamu akan ditinggalkan, akan dibuang. Sekarang kamu harus terjaga dan keluargalah, bangunlah, kenakanlah kekuatanmu, kenakanlah pakaian kehormatanmu. Mulai dari ini tidak ada seorang pun yang najis akan masuk ke dalammu. Bangsa-bangsa asing tidak akan lagi masuk untuk menyerangmu. Kamu penuh dengan debu. Dan sekarang kamu harus kebaskan debu daripadamu.
Kamu harus bangun dari tempatmu. Kamu harus tanggalkan ikatan-ikatan pada lehermu. Dulunya kamu penuh dengan debu dan kamu diikat dengan rantai di sini ditujukan pada kota dan suku. Kamu dipermalukan, kamu juga diikat. Kamu dipermalukan. Sekarang kamu harus buang, lepaskan akan kehinaan darimu. Kamu harus kenakan pakaian kekuatan, kehormatan, dan kenakan kekuatanmu. Mulai sekarang kamu harus berubah. Kamu akan dari hamba yang di pembuangan menjadi putri bangsa, orang yang dari kamu yang budak, hamba, kamu dari budak, sekarang kamu menjadi ratu, menjadi putri raja. Dulu kamu ditawan karena kamu tidak mau mendengar, kamu jadi budak. Sekarang kamu menjadi pangeran atau menjadi putri raja. Kenakanlah kekuatanmu, kenakanlah pakaian kehormatanmu. Kenakan kekuatan dan kenakan pakaian kehormatan adalah status dan derajatmu. Seperti kamu saat kamu mengadakan ikut dalam pesta penuh dengan kemuliaan, kamu terhubung dengan Tuhan, kamu harus kembali, kamu harus sungguh-sungguh hari kemuliaan telah menanti di depanmu. Ini juga memberitahukan kepada kita semua, kita bersyukur karena untuk protokol kesehatan agak dileluasa, keputusan dari pemerintah ada alasannya sendiri. Kita tahu ada di antara orang tidak memahami. Mengapa tidak seperti di Amerika, semuanya harus dibebaskan? Kalau kamu sebagai presiden, apa keputusanmu? Apa yang kita pikirkan? Dan terhadap apa yang kita rasakan, yang kita temukan. Saya percaya pemerintah panggil keputusan ini apa yang mereka pikirkan, yang mereka rasa lebih banyak daripada rakyat. Dia harus juga peduli akan dari orang-orang yang dari luar, harus menjaga akan perekonomian Hong Kong dan juga perasaan orang Hong Kong. Dulu dia pernah ingin agar untuk tes antigen 0, apakah itu mudah? Kalau itu memang harus banyak sekali pertimbangan. Kita tidak memahami. Karena seluruh rakyat kalau harus tes antigen, harus seluruhnya di Hong Kong, kita sarana tidak mencukupi, sangat sulit. Kecuali kita seluruhnya tidak usah keluar rumah. Kecuali kamu bisa membatasi agar keluar masuknya penduduk. Selain itu, yang habis dipaksa divaksin, ini ada yang belum. Kecuali kita seluruhnya dipisahkan. Kalau ada yang divaksin, ada yang belum divaksin, dicampur, itu juga tidak bisa. Jadi untuk tes antigen seluruhnya itu percuma. Kita tidak bisa melakukan semuanya, kecuali seluruhnya diisolasi
tidak boleh keluar rumah, seperti di Makau, anjing pun tidak boleh keluar rumah. Tapi pemerintah Hong Kong tidak sanggup melakukannya. Jadi kalau kamu jadi presiden, sulit untuk mengambil keputusan ini. Jutaan orang harus bagaimana? Jadi kita sampai keadaan kita yang sekarang. Bagi kita, saya merasa pemerintah melakukan sangat baik. Karena banyak sekali perkara yang kita tidak tahu. Pemerintah juga berusaha payah untuk mengasihi rakyatnya. Tetapi kita tidak mengerti. Kembali kita ke ayat. Mereka di pembuangan dan sekarang status mereka dikembalikan. Mereka harus bangun kembali. Nabi berkata kepada mereka, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu. Kamu harus berubah. Mengapa bisa berubah? Di ayat ke-3 sampai dengan ke-6. Tuhan mau menyelamatkan kalian. Seperti sekarang Tuhan, mereka seperti keluar dari Mesir, mereka keluar dari Babel, mereka kembali seperti baru keluar dari Mesir, sekarang keluar dari Babel. Sejarah Tuhan telah melakukan dan sekarang juga terjadi. Dikatakan di ayat ke-3, sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja, mereka berkuasa atas dia, memegahkan diri, demikian firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Mereka di pembuangan, umatnya dimarahin orang. Mereka punya Tuhan, mengapa mereka sampai keadaan demikian? Mereka sampai di tempat pembuangan, namaku dihujat. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Aku yang mau menyelamatkan mereka. Seperti mereka keluar dari Mesir. Alasannya, aku tidak mau namaku terus dihujat. Namaku Maha Kudus dan mulia. Aku mau bekerja. Aku mau menyelamatkan. Ayat 7 sampai dengan 10. Memberitakan keselamatan ini. Betapa indahnya kelihatan di puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ada orang pembawa berita. Keselamatan telah datang, keselamatan telah tiba, keselamatan tiba, keselamatan Tuhan tiba. Yaitu pembawa berita yang mengabarkan berita damai, memberitakan kabar baik, mengabarkan berita selamat terhadap Sion, terhadap kota yang sunyi senyap, terhadap tempat yang sunyi senyap, kepada orang-orang yang masih tertinggal. Allahmu itu Raja. Dia akan akan di puncak bukit ke berbagai tempat untuk membawakan berita ini. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka akan bersama bersorak-sorai. Bagi orang-orang yang mengawal Sion,
Dan juga bagi orang pembawa berita, mereka juga bersorak-sorai sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Orang yang mengawal, orang berita akan melihat Tuhan kembali. Mereka bergembira bersorak-sorai di reruntuhan Yerusalem. Mereka melihat Tuhan datang, keselamatan Tuhan tiba. Jadi ada orang pembawa berita, ada orang yang mengawal, mereka melihat bahwa Tuhan itu datang. Bergembiralah, bersorak-sorai bersama-sama hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Pembawa berita berkata kepada mereka, pembawa berita yang mengawal mereka bersorak-sorai karena ada berita dari Tuhan. Keselamatan Tuhan telah tiba. Tuhan menjadi raja. Jadi reruntuhan Yerusalem. Kamu dengarlah, kamu melihat, kamu harus bersorak-sorai, bergembira karena Tuhan, penghiburan Tuhan telah tiba. Keselamatan dan firman Tuhan telah tiba. Tuhan menyelamatkan Yerusalem. Keselamatan Tuhan telah tiba. Saudara semua, kita di tahun 2022. Keselamatan Tuhan tiba. Tuhan di awal tahun memberitahukan pada kita, bukan seperti memberikan satu pesan begitu terus berlalu begitu saja, tetapi kita terus mengalami keselamatan Tuhan telah tiba. Kita harus memberitakan, kita harus merespon, kita harus bangkit mengawal, kita harus bangkit untuk bersorak-sorai, kita harus memuji seperti di tema kebaktian 2 minggu ini, dan juga masih ada 2 kebaktian akan terus mengajarkan tentang memuji. Kita sangatkah kamu tidak semarak? Lihatlah Tuhan bekerja, satu yang amazing. Saya juga sangat berharap Tuhan minggu depan apa yang dilakukan. Tidak ada yang tahu, tetapi dalam keadaan yang demikian, Tuhan, apa yang ingin Engkau lakukan? Sungguh di 611 setiap minggu kamu akan bertanya demikian, dan setiap minggu juga sangatlah tercengang. Wah, Tuhan sungguh nyata. Terima kasih Tuhan. Saya di sini melayani Tuhan, saya juga sangat bergembira. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga sangat bergembira. Karena Tuhan pernah berfirman, aku mau bekerja di Hong Kong, jadi aku mau pulang ke Hong Kong. Jadi saya berdoa dan saya di sini sujud berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku datang, aku di sini melihat pekerjaan-Mu. Sungguh di 21 tahun saya melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya sendiri juga tercengang-cengang akan pekerjaan Tuhan. Jadi selama mengikuti Tuhan, saya sangatlah gembira. Di dunia ini sepertinya sangat sulit, tetapi di sini saya sangat merasakan akan kehadirat Tuhan. Saya katakan, kita di 611 kita bukan menghindar dari dunia, kita mengalami, tetapi penuh dengan damai, penuh dengan kekuatan Tuhan, penuh dengan bimbingan Tuhan. Jadi kita melihat reruntuhan pun harus bangkit bersorak-sorai karena keselamatan Tuhan, penghiburan Tuhan dan keselamatan Tuhan datang. Di ayat 10 juga dikatakan, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Kekuasaan Tuhan, bangsa-bangsa pun melihat Tuhan ada di antara kita, di tengah-tengah kita.
Saudara semua, kamu di 611, adakah kamu mengalami demikian? Ya, sungguh Tuhan yang menunjukkan pada kita. Banyak sekali yang 611 orang lain juga mengalami. Banyak pastor yang dari luar juga berkata, 611 kebaktian demikian, apakah setiap tahun satu kali? Staf gereja berkata, bukan. Setiap minggu juga demikian. Itu satu yang normal. Setiap minggu seperti KKR. Tapi kalau menggunakan kata KKR itu seperti merendahkan harga dari kebaktian kita. Kita lebih daripada KKR. Kita setiap minggu mengalami. Setiap minggu melihat pekerjaan Tuhan. Setiap minggu melihat Tuhan itu sungguh baik. Ini adalah perasaan saya sendiri. Tuhan menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, melihat keselamatan Tuhan. Tuhan menyelamatkan anak-anaknya. Ayat 11 sampai dengan 12. Menjauhlah, keluarlah dari Babel. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Dikatakan rakyatnya, kamu harus keluar dari Babel. Karena Tuhan akan ada pada Sion. Keselamatan telah datang. Kamu harus kembali. Kamu sekarang di pembuangan. Kamu harus keluar dari pembuangan ke Yerusalem. Pergi dari Yerusalem. Jangan untuk tinggal terus di Babel. Umat-umat Allah ini, mereka di pembuangan. Pada saat mereka di Babel, Babel sangatlah megah. Karena di pembuangan segala sesuatunya sudah tidak ada apa-apa. Di lewat 70 tahun perekonomian mereka di pembuangan, mereka perekonomian agak baik, ada pekerjaan. Sekarang mereka Tuhan menyuruh mereka kembali. Mereka tidak ingin, karena akan mempengaruhi kehidupan mereka. Di Babel mereka terus untuk mendapatkan uang. Pulang ke Yerusalem hanya reruntuhan. Hari-hari sangat sulit. Saya lebih baik di sini. Jadi orang Israel 3 gelombang kembali dari pembuangan seperti terus dipanggil, seperti ditangkap, maka disuruhnya di sini, jaga-jagalah, keluarlah, disuruh bangunlah untuk keluar, buka setelah terbangun, bangunlah. Janganlah terus di dunia ini, jangan mencari terus akan kekayaan dunia ini, jangan terus mengumpulkan kekayaan dunia. Keselamatan Tuhan telah datang, saatnya untuk kembali. Tuhan telah bekerja, kembalilah. Saya sendiri tahun 2000 Tuhan menyuruh saya kembali. Di tahun 1997 saya juga takut. Tahun 1986 saya pergi dari Hong Kong, satu yang sangat sulit. Tetapi di tahun 2000 Tuhan berkata kepada saya mau bekerja di Hong Kong, kamu kembali.
saya tidak berkata apa-apa. Saya jual rumah saya yang di Kanada, semuanya saya selesaikan. Di tahun 2001 saya kembali ke Hong Kong. Sampai sekarang saya melihat kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Pada saat saya kembali, saya orang yang ditolak dulunya, orang yang dipembuangan, orang yang dibuang. Saya kenakan pakaian kehormatan. Saya kenakan kekuatan dari Tuhan. Kembali di Hong Kong. Saya setia di sini. Terus di sini mengikuti Tuhan. Saya berkata pada Tuhan, Tuhan, Engkau menyuruh aku pulang, segala sesuatu padaku, Engkau yang bertanggung jawab. Tuhan memang yang bertanggung jawab. Tuhan mengangkatku, Tuhan menyelamatkan. Saya sendiri sangat bersyukur. Sungguh Tuhan ada di tengah kita. Saya tidak berkata saya tidak mau pulang. Saya langsung pulang. Kudus karena orang-orang yang mengangkat perkakas Tuhan. Tuhan kita datang, kita melayani Tuhan. Janganlah dicemari oleh dunia. Janganlah terpengaruh akan arus dunia ini. Di tahun 980-an masih muda juga, saya juga takut. Jadi saya berusaha untuk keluar dari Hong Kong. Tetapi setelah keluar, saya tahu apa yang dimaksud dengan imigrasi, transmigrasi. Tahu apa kesulitan dan melihat keadaan di luar negeri. Pada saat saya dipanggil Tuhan, saya kembali. Saya tidak lagi merangkul akan kehidupan seperti di Babel. Sekarang hidup saya penuh dengan arti. Lagi pula di luar negeri tidak ada orang yang mau mendengar kata-katamu. Kamu tidak bisa beradaptasi dengan mereka, tidak bisa beradaptasi dengan masyarakat. Sangat ingin, tetapi kamu tidak sanggup, tidak bisa. Jadi maka saya berkata kepada orang yang ingin imigrasi, kalau bukan Tuhan yang menyuruh kamu pergi imigrasi, janganlah kamu pergi. Sungguh demikian. Pada saat saya mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan terus memberkati saya. Terima kasih Tuhan. Di sini dikatakan kita harus suci. Ayat 12, sungguhlah kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Di sini dikatakan Tuhan menyelamatkan mereka, berjalan di depan dan menjaga mereka. Saya sendiri sangat amin. Tuhan berjalan di depan saya. Tuhan sebagai penutup barisan bagi saya. Saya mengikuti Tuhan yang menanggung segala sesuatunya. 21 tahun demikian, Tuhan yang menanggung segala sesuatunya. Tuhan berjalan di depan saya. Tuhan membuka jalan bagi saya. Masuk di sub yang terakhir. Hamba Tuhan akan ditinggikan agar orang tertekun, tercengang atau tertekun. Ayat 13 dikatakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjungkan dan dimuliakan.
Seperti banyak orang akan tertekun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Hamba Tuhan rupanya memang buruk, penuh dengan debu. Tidak ada orang yang mau, tidak ada orang yang perhati sama dia. Seperti saya di Kanada 10 tahun dalam pelayanan saya. Dan ditambah lagi beberapa tahun pada saat sekolah, memang sungguh tidak ada orang yang melihat saya. Penuh dengan debu. Akhirnya penilik gereja waktu itu menyuruh saya untuk pergi. Tapi pada waktu saya pergi itu saya tidak boleh memberitahu kepada orang lain bahwa majelis yang menyuruh saya pergi. Karena saya di situ gereja, karena saya tidak mau membuat pecah pada gereja. Jadi saya hanya bisa untuk bersabar. Baik, saya pergi. Tetapi harus tunggu waktunya Tuhan. Jadi tunggu cukup lama. Sampai akhirnya Tuhan berkata, kamu keluar, pergilah. Tuhan menyuruh saya keluar. Saya pun pergi. Saya berkata kepada majelis, kamu telah mengundang orang lain, baiklah saya pergi sekarang. Tidak perlu, sekarang juga kamu pergi. Beri kesempatan bagi kami, jangan menghalangi kami. Sangat menyakitkan. Sungguh inilah adalah tanda sebagai hamba Tuhan. Tidak menarik bagi orang lain. Tapi sekarang bisa membuat orang banyak yang tertekun. Tuhan meninggikan saya. Orang yang diselamatkan Tuhan, hamba Tuhan, Tuhan akan meninggikannya. Bahkan akan membuat orang mulut mereka mengatuk. Di ayat 15 dikatakan, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatuk mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang mereka dengar akan mereka pahami. Ini adalah tanda dari hamba Tuhan pada saat keselamatan Tuhan, keselamatan dan kekuatan Tuhan tiba, kita akan ditinggikan. Aku dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan, kita mengalami keselamatan Tuhan, kita akan ditinggikan. Kita akan membuat banyak orang tertekun, banyak orang yang tertekan, tercengang. Wah, Tuhan sungguh nyata. Ya, Tuhan itu nyata dan hidup. Belum pernah dipikirkan, belum pernah terlihat. Amin. Saudara, semua perkara ini lagi terjadi di tengah kita. Mari kita bangkit bersama. Kita mengikuti Tuhan, mengalami keselamatan dari Tuhan. Amin. Kita memberikan kesaksian, menyaksikan kemuliaan Allah. Amin. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Kita hamba Tuhan, kita harus terjaga-jaga, keluarlah dan keluarlah. Mari kita memuji Tuhan.
saudara semua, kita katakan dalam pada pemujian kita dikatakan, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Saya mengundang saudara semua, Pak, kalau kamu dapatkan keselamatan, kamu angkat tangan. Kita bersama memuji Tuhan, kita bersamaan juga kenakan pakaian kehormatan dan kekuatan. Kita angkat tangan, kita katakan pada Tuhan, pakaian kehormatan Tuhan ada padamu. Yang kenakan puji-pujian, penderitaan masa lalu, ketakutan yang menyakitkan, tak berdaya, semuanya lepas. Tuhan dengan darah Yesus Kristus melingkupi kita, menaungin kita, memberikan keselamatan bagi tiga. Saudara semua, kuasa Tuhan, pakaian kehormatan Tuhan dikenakan dipadamu, dicurahkan bagimu, menutupimu. Dia memberikan kekuatan untuk berdoa. Dia memberikan anugerah untuk puji-pujian agar kamu bisa bersorak-sorai untuk membangkitkanmu, meninggikan kamu sebagai pengawal di bumi ini, agar perkataanmu penuh dengan kekuatan. Dia memberimu dengan kekuasaan agar kamu bisa untuk memberikan kasih, memberi sebagai berkat, menjadi berkat di bumi ini. Bukan lagi budak, tetapi kamu adalah pangeran dan permaisuri. Kamu tidak lagi ditumpukan sampah, tetapi kamu ditinggikan. Kamu terjaga-jagalah, bangunlah hai umat Allah. Kamu penuh dengan kekuatan karena Tuhan Allah yang Raja yang berkuasa di atasmu. Kita bersama berdoa, kita bersama memuji Dia, memuji Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Tuhan, Engkau meninggikan kami, Engkau menyelamatkan kami. Tuhan, Engkau tahu kami boleh mengenakan pakaian kehormatan darimu. Kami disucikan. Tuhan, kami berterima kasih. Kami di dalam Engkau ada bagian. Kami ada kekuatan untuk berdoa. Ini satu kekuatan darimu. Engkau memakaikan kami pakaian kehormatan sehingga pandangan mata kami berbeda. Tuhan, kami tidak lagi melihat keadaan. Kami tidak lagi melihat bagaimana keadaan Babel yang begitu besar dengan megah. Kami tidak lagi melihat kesulitan kami, tetapi kami melihat Tuhan, Engkau Allah yang menyelamatkan kami.
Engkau pasti akan menyelamatkan kami. Tuhan, kami melihat akan perbuatan-perbuatan-Mu. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih di dalam roh kami. Walaupun kami tidak setia mengikuti Engkau, tetapi Engkau tidak pergi dari Engkau. Engkau terus menyelamatkan kami. Engkau terus membuat kami sebagai umat-Mu. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberikan harapan bagi kami. Tuhan, kami berterima kasih memuji Engkau. Engkau telah menjadi Raja. Kami tidak lagi menjadi budak, tetapi Tuhan, di dalam kerajaan kami adalah pangeran dan putri raja. Tuhan, kami berterima kasih Engkau mendengar doa kami. Saudara semua, kita berdoa untuk dua perkara. Kita berdoa tentang situasi dunia ini. Kita berdoa ke Tuhan yang berkuasa di atas dunia ini. Dan kedua, yaitu bagi Israel, mereka harus kembali sesungguhnya. Bagi orang Yahudi, mereka orang-orang Yahudi yang di berbagai negara, mereka harus kembali. Kita berdoa bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Tuhan, kami serahkan keadaan situasi dunia ini kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa bagi umat Israel. Mereka terpencar di berbagai tempat. Mereka adalah umat-Mu. Kami berseru pada Engkau. Bukan hanya mereka orangnya kembali, tapi jiwa mereka juga harus kembali. Mereka harus kembali di tempat di mana Engkau memanggil mereka, agar mereka tidak lagi berada dalam kehidupan di Babel, tetapi bagi mereka Engkau melihat Engkaulah yang berharga di mata mereka. Tuhan, berilah agar hati mereka orang Yahudi bisa kembali ke tempatnya. Tuhan, kami memuji pada Engkau. Saudara semua, kita terus berdoa untuk gereja. Sangat bersyukur sekali pada saat para penginjil keluar, ada 98 orang yang percaya Tuhan, dan juga dan kita akan kembali gelombang kedua. Para pelajar kursus Alkitab, mereka akan keluar lagi untuk yang kedua. Tapi besok mungkin ada 8 sinal, topan sinal 8. Jadi kita berdoa pertama agar kehendak Tuhan terjadi, dan kedua agar Tuhan melonggarkan
uh, tempat atau tanah agar mereka maksudnya agar mereka melunakkan hati orang-orang. Mohon Tuhan Engkau menjaga agar besok jangan ada badai angin yang menghalangi kehendak-Mu Tuhan, keselamatan-Mu Tuhan bagi orang-orang yang Engkau pilih. Tuhan Engkau lunakkan di mana orang-orang Hong Kong berada agar hati mereka dilembutkan. Tuhan kami bersyukur. Mari kita berdoa untuk Hong Kong agar Hong Kong dibangkitkan. Masih 2 tahun dikatakan seperti yang dinubuatkan oleh Pastor Deborah, 2 tahun lagi Hong Kong akan kembali kepada kemewahannya, kembali keindahannya seperti dulu. Dalam renungan ini kita mohon Tuhan yang bekerja, kita dalam renungan kini kita memuji Tuhan. Hong Kong kamu harus bangkit. Hong Kong kamu harus bangkit. Kamu harus, haleluya. Tuhan yang bekerja di padamu. Haleluya. Tuhan kami memuji Engkau. Sungguh Tuhan kami serahkan Hong Kong di dalam tangan-Mu. Di segala tempat, di segala perusahaan Tuhan Engkau bangkitkan, Engkau bangun kembali. Kemuliaan-Mu Tuhan terjadilah di Hong Kong. Engkau adalah Raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Engkau adalah Tuhan semesta alam. Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Hambaku, sungguh hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertekun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Kita pejamkan mata. Hambaku, kita adalah hamba Tuhan. Tuhan berfirman kepadamu, hambaku. Dia memanggil namamu. Tuhan berkata kepadamu, engkau akan berhasil dalam segala sesuatu. Engkau berhikmat. Engkau akan berpegang pada perintah-perintahku, hukum-hukumku. Percayalah padaku, ikutilah aku, percayalah padaku. Kamu pasti akan ditinggikan, disanjungkan, dimuliakan. Banyak orang akan tertekun karena engkau, melihat engkau. Engkau dari yang dibuang, yang ditolak, buruk, rupamu buruk, tidak diperhatikan orang. Tuhan meninggikanmu, menyanjungkan kamu menjadi yang
dimuliakan, sehingga banyak orang yang tercengang dan mereka mengatup mulutnya melihat pekerjaan Tuhan, melihat keselamatan Tuhan, sehingga mereka pun dapatkan keselamatan. Keselamatan Tuhan tiba padamu. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan keselamatan Tuhan tiba padamu. Saatnya sekarang ada padamu. Bangkitlah, terjaga-jagalah, keluarlah, kamu ditinggikan. Kamu menyatakan akan keselamatan Tuhan, sehingga banyak orang mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Keselamatan Tuhan ada padamu, bahkan lewatmu dialirkan keluar, disebarkan keluar, sehingga banyak orang mendapatkan, sehingga banyak orang tercengang. Oh, rupanya Tuhan demikian. Rupanya Tuhan begitu berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, dapatkan keselamatan dari Tuhan dan bahkan bangkit keluar, lepas dari ikatan dunia ini, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam anugerah Tuhan, menyatakan keselamatan Tuhan. Tuhan menolongmu, meninggikanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin. Kita berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, kita sampai di sini. Tuhan memberkati.